action let's go 저 건물을 찾으러 Ih, gimana sih nerapin Pancasila? Oh, Pancasila. Untuk penerapan Pancasila, yuk simak kelompok kita. Untuk penerapan Pancasila dalam kelompok, kira-kira gimana ya? Sama, kami terkadang sudah menerapkan sila ke-1, terkadang itu kita tidak. Karena kami terkadang lupa melakukan untuk berdoa. Saran kita itu, sebelum kita mengerjakan kelompok, kita harus berdoa terlebih dahulu. Dari sila kedua itu kami itu masih sulit untuk menerapkan sila kedua karena kita masih menolak opini dari orang lain gitu. Solusinya gitu, kita harus menghargai apa opini orang lain sama kita. Kami dari sila ketiga itu sudah menerapkan, tetapi masih tidak menghargai satu sama lain. Masih sulit menghargai satu sama lain. Solusinya gitu, kita harus menghargai satu sama lain di beragaman kita. Nah, untuk penerapan sila keempat, kita tuh terkadang masih sulit, apalagi dalam pembagian tugas atau mengambil sebuah keputusan. Nah, saran yang dapat kita tawarkan itu, kita harus berdiskusi lebih lanjut. Kita harus mengambil keputusan secara bersama, bukan melalui keputusan pribadi. Nah, untuk sila kelima, kita tuh nggak jauh beda sama sila keempat. Karena apa? Sila kelima itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam permasalahan sila keempat, kita juga masih sama nih konfliknya. Nah, sarannya yang kita tawarkan adalah dari hasil diskusi dalam sila keempat itu menimbulkan atau membuahkan keadilan. Jadi dalam permusyawaratan itu bukan hanya permusyawaratan diri saja, tapi ada juga unsur dari keadilan. Gimana sih kalau dalam bermasyarakat, kan tadi kan kita dalam kelompok. Untuk penerapan Pancasila dalam bermasyarakat, nah untuk yang sila ke-1 kan Tuhan yang Maha Esa tuh. Nah, berarti kita dilarang untuk membuli orang yang berbeda agama atau mungkin untuk selalu membeda-bedakan, atau mungkin ketika teman beribadah kita mengejeknya atau bagaimana. Jadi kita harus saling menghargai perbedaan agama tersebut. Untuk sila kedua dalam penerapan masyarakat, kita itu tidak boleh memilih teman, kita juga tidak boleh meninggikan dan merendahkan satu suku. Jadi kita harus memiliki kesetaraan suku. Kita juga harus menghormati setiap perbedaan yang ada. Untuk penerapan sila ketiga tidak jauh dengan sila kedua, yaitu tidak boleh memilih teman. Kita juga tidak boleh enggan untuk saling bertanya di lingkungan masyarakat. Solusinya adalah tidak enggan untuk bertanya. Seperti saat di jalan kita ingin bertanya, kita tidak perlu enggan, tapi kita harus tetap sopan santun. Sila keempat itu yaitu mendiskusikan setiap keputusan yang akan diambil dalam masyarakat. Contohnya berpartisipasi dalam masyarakat, mendiskusikan dalam masyarakat dan menghargai pendapat orang lain. Sila kelima dalam masyarakat membagi bagian saat membersihkan lingkungan masyarakat dengan adil. Bagaimana ya menunjukkan rasa cinta pada Pancasila? Untuk menimbulkan rasa cinta terhadap tanah air, kita juga bisa memberi pemahaman Pancasila sejak dini. Dan kita juga bisa melakukan P5 di dalam kurikulum Merdeka. Itu juga termasuk dalam cinta tanah air. Gimana ya dengan adanya Pancasila ini Indonesia bisa lebih maju? Yang pertama yang kita bisa lakukan yaitu menciptakan masyarakat yang lebih merata dengan kesempatan yang sama, merata dengan kesempatan yang sama untuk semua orang dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Terima kasih. Yang kedua yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan menghargai
awal mengurangi kemiskinan, lapangan kerja yang merata. Poin yang ketiga yaitu meningkatkan akses pendidikan dan memastikan pendidikan yang relevan bagi masyarakat. Pancasila memanglah dasaran bagi negara kita, tapi tidak berarti kita menjadikan Pancasila itu menjadi patokan kita sebagai murid Kristus. Patokan kita sebagai murid Kristus adalah kebenaran firman Tuhan atau Alkitab.